Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Tolong diangkat, Mas. Terima kasih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di salah satu taman di antara taman-taman surga. Tak lupa juga kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal kulla amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa zakatana wa jami'a salihati a'malina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik kita yang kita laksanakan di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Ushulus Sunnah, pondasi sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Pondasi sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Pondasi Islam itu sendiri. Karena di awal perjumpaan kita sudah saya terangkan apa belum makna sunnah? Sunnah yang dimaksud di sini adalah seperti perkataan para ulama, al-islamu huwas sunnah was sunnah hiyal islam. Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Makanya para ulama dulu, para ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, kalau ada perbuatan yang tidak sesuai Islam, maka mereka mengatakan hadza
khilafus sunnah. Ini adalah perbuatan yang menyelisihi sunnah. Sunnah yang dimaksud di sini apa? Islam itu sendiri, ajaran Islam. Jadi usulus sunnah, pondasi-pondasi sunnah, bukan sunnah yang dipahami oleh ulama fikih. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu yang kita maksud. Tapi yang dimaksud sunnah di sini adalah ajaran Nabi. Islam itu sendiri. Usul sunnah ini dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Saking pentingnya kitab ini sampai-sampai di sini dicantumkan, ya, lihat kitab panjenengan. Al-Imam Abu Ya'la Al-Hambali mengatakan saking pentingnya kitab ini sampai-sampai beliau mengatakan lau rukhila ila sini fi talabiha lakana qalilah. Seandainya seseorang harus mengadakan perjalanan dari negeri Arab sampai ke Cina untuk mendapatkan kitab ini, lakana qalila, itu masih terlalu murah harganya. Perjalanan zaman dulu dari Arab ke Cina untuk mencari kitab ini masih terlalu murah harganya. Berarti kitab ini mahal apa murah? Mahal. Dan pada pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan poin yang pertama. Imam Ahmad radhiyallahu anhu berkata, usulus sunnah indana, dasar-dasar Islam menurut kami, kata Imam Ahmad, yang pertama, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iktida'u bihim. Berpegang teguh dengan ajaran para sahabat dan meneladani mereka. Ini sudah saya terangkan belum? Sudah. Ini pada pertemuan pertama. Jadi intinya Islam yang pertama meneladani para sahabat Nabi. Imam Ahmad tidak mengatakan prinsip pertama adalah berpegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah. Imam Ahmad tidak ngomong gitu. Tapi Imam Ahmad mengatakan prinsip yang utama adalah berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Dan itu sudah saya terangkan kenapa Imam Ahmad kok memulainya dengan pemahaman sahabat, tidak memulainya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena kemarin sudah saya terangkan, karena kalau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, nggak usah ditulis, semua orang sudah sepakat, setuju. Semua golongan Islam mengaku Al-Quran dan Sunnah. Tetapi intinya bukan itu. Intinya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman sahabat. Dan sudah saya jelaskan mengapa kita harus mengikuti apa? Sahabat. Sudah apa belum? Tolong dijawab. Sudah apa belum? Sudah. Dan saya tidak mengulangi, karena satu pertemuan khusus saya terangkan mengapa kita harus mengikuti sahabat, dan itu sudah selesai. Sekarang ganti poin berikutnya. Watarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Jadi materi kita hari ini adalah, kalau yang kemarin adalah mengikuti sahabat, materi kita hari ini adalah prinsip yang kedua, ditulis oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad nulis ini itu berabad-abad yang lalu. Sudah mengingatkan umat. Pertama, harus ikut Nabi dan sahabat. Kedua, kata beliau, tinggalkanlah bid'ah, karena semua bid'ah itu sesat. Lah, jadi materi kita kali ini adalah membahas bid'ah. Sebelum saya mulai, saya akan tanya kepada antum semuanya, apa definisi dari bid'ah? Apa sih artinya bid'ah itu? Ada yang bisa? Nah, apa artinya bid'ah? Yang bisa angkat tangan. Sudah pernah saya jelaskan di tempat ini.
Hah? Apa artinya bid'ah? Silakan angkat tangan. Dijawab. Silakan. Perbuatan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti azan 2 yang dilakukan oleh Utsman bid'ah. Berarti mengumpulkan Al-Quran menjadi satu bid'ah. Kalau antum pakai definisi seperti itu, orang akan bisa membantah antum. Kalau antum mendefinisikan bid'ah adalah amalan yang ibadah yang tidak ada di zaman Nabi, antum akan dibantah orang. Al-Quran ini nggak ada di zaman Nabi, jadi seperti ini. Azan 2 yang dilakukan oleh Utsman bin Affan bid'ah dong berarti. Jadi definisi seperti itu nggak salah, tapi kurang kata bahasa Arab, kurang jamek, kurang manik, masih bisa dibantah oleh orang. Yang lain, saya tidak mengatakan salah definisi seperti itu, tapi kalau panjenengan memakai definisi seperti itu, bisa dibantah apa enggak? Bisa. Ini nggak ada di zaman Nabi, membuat Al-Quran jadi satu ini. Terus azan 2 kali nggak ada di zaman Nabi, berarti bid'ah juga. Padahal itu bukan bid'ah. Ya, monggo. Melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Melakukan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan sahabat. Kalau antum pakai definisi seperti itu, berarti ini bid'ah. Ini bid'ah. Antum tadi kan mengatakan amalan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat dan Rasulullah. Berarti ini bid'ah. Karena tidak dilakukan sahabat, tidak dilakukan Rasulullah. Membuat pesawat terbang juga bid'ah. Betul apa tidak? Dengan definisi seperti itu, apa saja yang tidak diamalkan Nabi dan sahabat, berarti ya banyak bid'ah ini. Masih bisa dibantah belum? Masih. Makanya perhatikan definisi. Kalau definisinya salah, sama dibantah orang. Pak Yung, monggo. Melakukan ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Baik. Semuanya benar, tidak ada yang salah. Panjenengan? Semuanya benar, tidak ada yang salah. Saya menulis semuanya, dan jangan dilupakan. Bid'ah sebagaimana yang dicantumkan oleh Al-Imam siapa? Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Asy-Syatibi adalah imam yang hidup di negeri Spanyol. Kala itu Spanyol menjadi negeri Islam. Lahir ulama-ulama besar di Eropa, di antaranya Imam Asy-Syatibi lahir di Sativa. Sampai sekarang ada kota itu di Spanyol. 700 tahun Spanyol dikuasai Islam. Melahirkan ulama-ulama besar, di antaranya Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi mempunyai kitab namanya Al-I'tisam. Perhatikan omongan saya, Pak. Tidak ada orang bahas bid'ah terus tidak merujuk ke kitab Al-I'tisam, tidak ada. Semua orang bahas bid'ah, mau tidak mau lihat kitab Al-I'tisam. Kitab yang paling ampuh untuk membantah ahli bid'ah. Kitab apa? Al-I'tisam. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan apa belum. Yang saya punya yang kitab aslinya, tapi insya Allah sudah diterjemahkan, insya Allah. Tapi kitab-kitab kayak gini tuh lebih baik nggak diterjemahkan, karena tidak semua kitab itu bisa dikonsumsi oleh orang. Setuju apa enggak?
Ada kitab itu yang ribet, yang tidak dipahami kecuali orang yang bisa berbahasa Arab. Baik, dalam kitab Al-I'tisam yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syatibi, Imam Syatibi mendefinisikan bid'ah dengan apik, dengan bagus. Apa pengertian bid'ah menurut beliau? Bid'ah secara bahasa dulu ya, secara etimologi, secara bahasa, secara language, secara etimologi. Bid'ah artinya perkara yang baru. Secara bahasa loh ya. Sebelum datangnya Islam, lafaz bid'ah sudah ada belum? Sudah ada apa belum? Sudah, orang Arab sudah pakai bahasa itu. Tapi bukan pengertian yang dipahami oleh Islam. Bid'ah secara apa? Bahasa. Saya mau tanya panjenengan, sholat sebelum datang Islam, bahasa sholat sudah dipakai belum sama orang jahiliyah? Sudah. Sholat itu bahasa, artinya apa? Berdoa. Secara bahasa lah. Bid'ah juga demikian. Sebelum datang Islam, lafaz bid'ah itu sudah ada secara lafaz, secara bahasa. Artinya apa tadi? Sesuatu baru yang belum ada sebelumnya. Berarti menurut bahasa mik ini bid'ah apa enggak? Bid'ah, karena dulu nggak ada. Setuju? Mikroskop, HP, komputer itu bid'ah, tapi dari segi bahasa, karena dulu udah ada, terus sekarang diadakan. Itu dari segi bahasa, sesuatu yang baru gitu. Tetapi secara terminologi, secara istilah, sebagaimana dikatakan oleh Imam siapa tadi? Asy-Syatibi, bid'ah adalah ditulis. Bid'ah adalah thariqatun fiddin. Ditulis apa enggak? Enggak. Dengarkan dulu enggak apa-apa. Thariqatun fiddin mukhtara'atun tudhahi asy-syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah secara istilah adalah terdiri dari 4 unsur penting. Yang pertama, thariqatun fiddin, amalia, tata cara, metode dalam beragama. Artinya kalau bukan dalam hal agama tidak termasuk. Orang membuat pesawat terbang, orang membuat komputer, menurut istilah syariat bid'ah apa enggak ini? Bukan, karena ini bukan agama. Karena unsur bid'ah yang pertama adalah apa tadi? Perkara baru dalam agama. Unsur yang kedua, mukhtaroatun, yang dibuat-buat, tidak ada dalilnya, baik di zaman Nabi maupun sahabat. Itu unsur yang kedua. Unsur yang ketiga, tudhahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai syariat. Menyerupai syariat. Ada enggak bid'ah yang tidak menyerupai syariat? Tidak ada. Semua bid'ah itu menyerupai syariat. Poin yang nomor berapa? Yang 4, yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud, diniatkan pelakunya ibadah. Diniatkan pelakunya apa? Ibadah. Jadi bid'ah adalah metode baru, amalia baru dalam agama yang dibuat-buat, yang tidak ada contohnya di zaman Nabi dan sahabat, yang menyerupai syariat dan diniatkan pelakunya apa? Untuk beribadah.
Dah, itu definisi bid'ah. Sekarang bid'ah itu baik apa jelek? Jelek. Gak mungkin kalau seandainya bagus, ya mungkin diperingatkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebelum kita jelaskan lebih lanjut, kita harus tahu penyebab terjadinya bid'ah. Kita nggak mungkin ngobati bid'ah kalau kita nggak tahu penyebabnya. Apa penyebab terjadinya bid'ah? Yang pertama, penyebab terjadinya bid'ah yang pertama adalah, yang paling utama ini, al-jahlu. Al-jahlu. Apa al-jahlu itu? Kebodohan. Tidak ngelem ngaji, tidak mau belajar. Itu sebab yang paling dominan. Mengapa terjadi bid'ah? Al-jahlu. Ya, karena bodoh. Karena nggak mau ngaji, karena nggak mau berilmu. Itu prinsip yang pertama atau sebab yang utama, karena tidak mau belajar. Makanya Rasulullah bersabda, antum sudah hafal semuanya, man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Barang siapa beramal dalam masalah agama kok tidak ada apa? Perintah dari Nabi, maka amalnya tertolak. Artinya sebelum amal orang harus berilmu. Kalau tanpa ilmu terjatuh pada kesalahan. Maka penyebab terjadinya bid'ah yang pertama adalah al-jahlu. Ya, kebodohan, ketidakmengertian. Itu yang pertama. Dan realitanya kan seperti itu, Pak. Saudara-saudara kita yang terjatuh pada perbuatan bid'ah, penyebab utamanya apa? Tidak mau duduk di majelis ilmu. Jadi nggak ngerti tentang hadis man amila amalan, nggak ngerti bahwa bid'ah itu nggak ngerti. Karena yang didapat ya seperti itu dari dulu. Nah, jadi itu alasan yang utama. Mengapa terjadi bid'ah? Karena kebodohan, tidak mau belajar. Makanya para ulama mewanti-wanti kita, diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu harus didahulukan sebelum perkataan dan perbuatan. Bahkan ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Bunyinya bagaimana? Iqra, Iqra, bacalah. Artinya tambahilah informasimu, bacalah, pahamilah. Dan kita tahu bahwa membaca salah satu cabang untuk mendapatkan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ilmu itu harus utama. Itu penyebab utama. Penyebab yang kedua, penyebab terjadinya bid'ah yang nomor dua adalah taklidul a'ma, taklid buta. Taklid, apa artinya taklid itu? Tahu ya, taklid ya? Taklid itu adalah mengambil perkataan orang lain tanpa tahu dalilnya, itu taklid. Jadi kalau panjenengan ditanya apa taklid itu, taklid adalah mengambil perkataan orang lain tanpa tahu dalilnya. Sudah taklid buta lagi. Taklidul a'ma, taklid buta. Mana dalilnya bahwa taklid buta ini bisa menyebabkan bid'ah? Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 170. Yang bawa Quran silakan dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, wahai orang kafir Quraisy, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian. Qalu, maka orang kafir Quraisy mengatakan,
bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, cukup kami ikuti nenek moyang kami. Jadi kalau ada orang melakukan ritual bid'ah, kemudian kita jelaskan bahwa ini tidak ada tuntunan, Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Kemudian kalau orang itu mengatakan, masa bapakku dulu salah, masa kiai-kiaiku salah, omongan seperti ini sudah pernah dijadikan alasan sebagaimana orang Arab jahiliyah dulu. Dalilnya mana? Al-Quran surat Al-Baqarah ayat, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, wahai kaumku ikutilah Al-Quran, apa yang Allah turunkan kepadamu. Bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana, ndak. Sudahlah, cukup nenek moyang kami bapak. Masa bapak saya dulu salah? Masa kiai-kiai saya dulu salah? Masa semuanya salah? Ndak, saya ikuti ini saja. Nah, alasan seperti ini sudah pernah dipakai oleh kaum yang dulu menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Baqarah ayat 170. Kemudian penyebab terjadinya bid'ah yang nomor 3 adalah apa? Fanatik golongan. At-ta'assub al-madhabi. Fanatik madhab. Golonganku seperti ini, ya mau nggak mau saya ikut ini. Golonganku seperti, jadi kebenaran tidak ditimbang dengan dalil, tapi dengan golongan, dengan madhab. Padahal semua imam-imam madhab mengatakan idza sahhal hadis fahuwa madhabi. Jika hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Fanatik sempit, fanatik terhadap golongan, menyebabkan orang tidak mau mengikuti kebenaran. Kalau nggak golongannya tidak mau. Nah, ini penyebab terjadinya bid'ah. Boleh saya bercerita? Nah, bahayanya fanatik golongan ini. Ini sudah pernah saya ceritakan di tempat ini, tapi saya ulangi, tidak apa-apa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu memiliki seorang istri, yang istrinya ini agamanya apa? Yahudi. Istrinya Nabi namanya Sofia, agamanya Yahudi, keturunan Nabi Harun, keturunan Bani Israel. Beliau bercerita, Sofia ini kan orang Yahudi tinggal di kota Madinah. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah ini ada komunitas Yahudi. Nah, setelah masuk Islam, dinikahi Nabi, Sofia ini. Dia bercerita, Sofia berkata, Dulu sebelum aku masuk Islam, ketika kami masih beragama Yahudi, maka aku mendengar bapaknya Sofia ini Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab ini pembesarnya Yahudi. Kemudian Sofia mengatakan, aku mendengar bapakku berbincang-bincang dengan pamanku ketika masih Yahudi. Bapakku ditanya oleh pamanku. Pamannya Sofia namanya Abu Yasir, Yahudi. Abu Yasir berkata kepada pamanku, berkata kepada bapakku, ya akhi, hal sami'tah, apakah engkau mendengar bahwa ada seorang nabi atau ada orang yang ngaku nabi datang dari kota Makkah hijrah kemana? Ke Madinah. Maka pada waktu itu bapakku menjawab, "Naam." Ya betul, aku sudah mendengarnya. Namanya Muhammad. Kemudian aku dengarkan pamanku bertanya lagi kepada bapakku, "Ahuwa huwa?"
Apa artinya ahwa huwa? Ahwa huwa. Apakah dia itu dia? Apakah Muhammad ini nabi? Seperti yang kita nanti-nantikan. Apakah dia ini nabi? Maka bapakku menjawab, la huwa huwa. Dia ini, ya dia ini. Muhammad ini, ya ini nabi yang kita tunggu-tunggu itu. Wallahi aku telah melihat Muhammad, perangainya, akhlaknya, tingkah lakunya, wajahnya persis di dalam Taurat yang kita baca siang dan malam, dan yang kita nanti-nanti kehadirannya. Wallahi aku lebih yakin Muhammad itu nabi melebihi keyakinanku bahwa ini adalah anakku. Aku lebih yakin Muhammad itu nabi daripada keyakinanku bahwa anakku ini adalah anakku. Karena kalau Muhammad itu jelas, terang, benerang, sifatnya, perangainya terang seperti dalam Taurat. Adapun anakku, wallahu alam, apakah dia ini anakku apa tidak? Terus kalau begitu, ayo kita beriman kepadanya. Kata pamannya ini, kalau begitu ayo kita beriman kepadanya. Lah, maka bapakku menjawab, tidak, aku tidak akan pernah beriman kepadanya. Wallahi adawatuhu ma bakaitu, demi Allah aku akan memusuhi nabi ini selama aku masih hidup. Bagaimana mungkin kita beriman kepada nabinya orang Arab, fanatik golongan? Bagaimana mungkin kita beriman kepada nabinya orang Arab, sedangkan Muhammad adalah keturunannya Ismail, dan Ismail adalah keturunannya Hajar, budaknya Ibrahim. Sedangkan kita adalah keturunannya Yakub, Israel. Yakub adalah keturunannya Ishak, dan Ishak adalah keturunannya Sarah, istri sahnya Ibrahim. Tidak mungkin. Gak boleh orang Bani Israel beriman kepada bangsa Arab. Fanatik. Tahu, langsung turun ayat surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang membaca Taurat mengerti siapa Nabi Muhammad seperti mereka mengerti anak kandungnya sendiri. Tapi nggak bisa beriman. Karena apa? Karena apa? Fanatik. Bahaya Pak, fanatik itu Pak. Menutup mata. Kalau golongannya, organisasinya ini, yus ini, meskipun nggak sesuai hadis, dinasihati, wis nggak peduli, wong majelis saya sudah mengatakan seperti itu. Oh nggak mau karena sudah diketok palu organisasinya, caranya seperti ini ya seperti ini. Jadi pertimbangan sohi dan tidak sohi bukan dalil, tapi apa? Golongan. Itu tidak boleh. Itu penyebab nomor 3. Sekarang penyebab nomor 5. Iya. Penyebab yang nomor 4 terjadinya bid'ah adalah al-ghulu. Al-ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan ini menyebabkan terjadinya bid'ah. Masih ingat cerita permulaan patung itu disembah? Dulu patung itu gak disembah. Kejadian itu di zamannya Nabi siapa? Nabi Nuh. Di zamannya Nabi Nuh itu ada orang-orang yang soleh. Namanya siapa? Ada dalam surat Nuh. Yahud, Ya'uq, Wad, Suwa, Nasr itu loh ya. Sama lihat di surat Nuh. Itu ada wali 5. Jadi wali sudah ada zaman dulu sudah. Di dalam surat Nuh sudah dicantumkan ada wali 5. Saya baca kalau nggak percaya. Wala tadarunna alihatakum wala tadarunna waddaw wala suwa'a wala yahuta wa ya'uqa wa nasra. Ada 5 wali, orang soleh di zamannya Nabi Nuh. Terus wafat orang soleh 5 ini, wali 5 ini wafat. Apakah perlu saya buka ayatnya?
Surat Nuh. Surat Nuh itu kan nggak panjang, Pak. Bisa dicari. Surat Nuh saya mencatat ayatnya ayat 23. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wad suwa yahud ya'uq nasr. Ada 5. Sama buka tafsirnya itu, tafsir Ibnu Abbas. Diceritakan siapa 5 wali ini, 5 orang soleh ini. Jadi dulu mereka itu orang soleh di zaman Nabi Nuh. Terus wafat. Orang-orang ingin mengenang apa? Kesolehannya, mengenang jasanya. Akhirnya diciptakan apa? Patung. Gak disembah pertama kali itu, monumen, sekedar untuk apa? Mengenang. Setelah itu orang-orang yang membuat patung ini berlalunya masa, mati semua. Lahirlah generasi-generasi baru yang gak tahu asal usulnya. Akhirnya apa? Disembah. Ini awal permulaan penyembahan patung itu dari sikap berlebih-lebihan, hulu terhadap orang soleh. Sekarang akhirnya patung-patung disembah. Tapi kalau dulu patung, sekarang bukan patung tapi kuburan. Nah itu nggak boleh ya. Itu nomor berapa tadi? 4. Lihat surat Nuh ayat berapa tadi? 23 dan lihat tafsirnya. Yang nomor 4. Nomor 5 ya. Ya, nomor 5 penyebab terjadinya bid'ah adalah at-tasabbuh bil kufar, meniru gaya tren, gaya hidup, lifestyle-nya orang kafir. Orang-orang yang Eropa modern, mereka merayakan perayaan ulang tahun. Orang Islam niru, terjatuh pada perbuatan itu tasabbuh bil kufar. Orang-orang Nasrani memiliki hari raya. Apa hari raya mereka? Hari kelahiran Yesus. Umat Islam iri, kenapa kok kita nggak punya? Orang Nasrani aja punya kok hari kelahiran Yesus. Orang Islam iri, niru. Akhirnya membuat acara Natalan Islami. Hari kelahirannya Nabi Yesus itu sama, nggak ada bedanya. Sama-sama memperingati hari kelahiran. Islam tidak pernah mengajarkannya. Jadi karena apa? Mengikuti gaya hidup orang kafir. Terjatuh pada bid'ah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Saya mencari dalilnya dari kitab A sampai kitab Z. Ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, petung dinani, petang polon dinoni, 100 dinoni, 1000 dinoni, pakai kitab apa saja nggak akan ketemu. Kitab Islam loh ya, nggak akan ketemu. Tapi kok kenapa dilakukan? Karena sudah terlanjur niru gayanya orang Jawa biyen, tradisi orang Hindu. Saya mencari kalau nggak salah ke Tengger, ke Bromo atau ke Bali sana, insya Allah ada ritual seperti itu di kitab-kitab mereka. Dan ini sudah pernah terjadi di zaman Nabi. Saya terangkan nih, ada hadisnya lumayan panjang, perhatikan. Bahwa meniru gayanya orang kafir menyebabkan terjatuh pada perbuatan bid'ah. Pernah Rasulullah dan para sahabat berangkat perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu artinya apa sih? Penaklukan kota Makkah. Kita tahu idza jaa nasrullahi, orang Islam masuk, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fathu Makkah itu tumpah ruah, seluruh jazirah Arab itu sudah kebanyakan masuk Islam. Nah, setelah itu Rasulullah berangkat perang Hunain, jumlahnya banyak, perang yang paling banyak pada waktu itu jumlahnya kaum muslimin ya perang Hunain ini, karena perang ini kejadiannya setelah Fathu Makkah, banyak umat Islam perang.
Tetapi jumlah yang banyak itu banyak juga yang masih baru-baru masuk Islam, akidahnya belum menancap. Berangkat perang apa tadi? Perang Hunain, ya. Wa nahnu haditsu ahdin bikufrin, kami mengadakan perang Hunain, keluar untuk perang Hunain bersama Rasulullah. Wa nahnu haditsu ahdin bikufrin, pada waktu itu kami masih mualaf, masih banyak yang baru masuk Islam, jadi belum banyak yang paham gitu loh. Wa kanu aslamu yaumal fath, kebanyakan mereka ini baru masuk Islam pada Fathu Makkah. Famarorna bisyajaratin, ketika perjalanan ke perang Hunain itu kami menjumpai pohon besar. Pohon besar ini namanya Zatu Anwat. Namanya apa? Zatu Anwat. Orang-orang kafir meletakkan apa? Pedang-pedang mereka di pohon besar ini. Tabaruk, ngalap berkah, karena pohon ini dianggap keramat. Maka orang-orang kafir itu meletakkan pedang-pedang mereka di pohon besar ini. Orang Islam lihat dari kejauhan, lihat pohon itu. Maka orang-orang Islam ini yang baru-baru masuk Islam ini ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami pohon seperti mereka memiliki apa? Pohon untuk kami meletakkan apa? Pedang-pedang kami agar menang dalam peperangan. Niru mereka. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar. Wa qultum walidalladzi nafsi biyadi kama qala Banu Israil. Allahu Akbar, artinya Rasulullah itu marah gitu. Allahu Akbar, kalian telah berkata sebagaimana dahulu Bani Israel berkata. Apa itu? Yaitu ketika mereka lolos dari kejaran apa? Fir'aun, terbebas dari laut. Kan gitu kan ceritanya kan? Orang Bani Israel itu lihat ada orang menyembah berhala. Maka orang-orang Bani Israel ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa, itu orang-orang itu punya Tuhan yang bisa disembah, tolong buatkan untuk kami juga. Jadi Rasulullah itu menganalogikan perbuatannya sahabat pada waktu itu seperti perbuatannya siapa? Bani Israel kepada Nabi Musa. Artinya, karena apa tadi? Sebagaimana sahabat tadi ingin melakukan itu, meniru orang kafir, begitu juga dengan kaumnya Nabi Musa dulu. Artinya apa? Artinya penyebab penyimpangan diantaranya adalah apa? Tasyabbuh bil kufar, meniru gaya hidup, meniru agamanya orang kafir. Itu penting, itu bahaya, dan itu penyebab utama zaman sekarang ini. Sekarang itu sudah ada orang merayakan Maulid Nabi sambil memakai apa? Pohon apa? Cemara, terus dikasih lampu-lampu. Ada. Tasyabbuh, meniru gaya hidup orang kafir. Ini tidak boleh. Nomor berapa sekarang? 6. Nomor 6, penyebab terjadinya bid'ah adalah mengedepankan akal dan perasaan daripada dalil. Betul enggak ini? Kebanyakan orang kalau dinasihati lah, mereka kan bilangnya seperti ini, masa enggak boleh sih? Ini kan baik. Selamatan itu enggak boleh. Dalilnya mana? Kunna na'uddu al-ijtima' fi baitil mayyit wa sani'ati ta'am minan niyaha. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil membuat makanan termasuk meratapi mayit. Terus kita nasihati ke orang-orang yang melakukan ini, mboten wonten tuntunanipun, Rasulullah mboten pernah ngajari kita seperti ini. Maka mereka akan mengatakan, mosok gak oleh, kan ngumpulno wong-wong, dongakno wong mati, ngasih panganan sama orang-orang, masa ini gak boleh? Kan baik. Ini namanya apa? Ini namanya dalil dibantah dengan apa? Perasaan.
dengan akal, masa nggak boleh sih gitu. Ya dalil. Jangan pakai perasaan dalam menjalankan agama. Harus dalil. Ya. Makanya perhatikan, akal yang sehat itu ibarat mata. Sedangkan dalil wahyu itu ibarat cahaya. Perhatikan Pak, dan bila perlu ditulis. Saya ulangi ya. Akal itu seperti mata. Wahyu atau dalil itu seperti cahaya. Mata meskipun sehat, retinanya sehat, korneanya sehat, selaputnya sehat, mata ini sehat semuanya, tetapi tidak ada cahaya. Saya mau tanya, mata bisa melihat apa tidak? Bisa apa tidak? Mata sampean sehat, tidak ada satupun yang rusak, semuanya sehat. Terus sampean ada di kamar, listrik mati, sampean bisa lihat? Tidak. Itulah akal. Akal yang sehat itu ibarat mata. Sedangkan wahyu itu ibarat cahaya. Mata yang sehat, meskipun mata kita sehat, kalau nggak ada cahaya, nggak akan bisa melihat. Betul apa enggak? Kita kan dulu pernah belajar IPA tuh. Syarat mata ini bisa melihat kalau ada pantulan cahaya. Meskipun matanya sehat, kalau nggak ada cahaya nggak bisa lihat. Sama dengan akal. Meskipun akalmu itu sehat, tapi kalau nggak dibimbing sama wahyu, nggak akan sampai kepada kebenaran. Bisa dipahami? Makanya harus mengikat perkara itu dengan dalil, bukan dengan akal dan perasaan. Itu penyebab terjadinya bid'ah. Sekarang, jadi poin pertama definisi, poin kedua penyebab, poin ketiga bahaya bid'ah. Bahaya apa? Bid'ah. Apa saja bahaya bid'ah itu? Kok sampai Nabi berwasiat? Antum tahu wasiatnya Nabi? Pernah Rasulullah setelah sholat subuh, Rasulullah beri nasihat sampai para sahabat apa? Dorofat minhal uyun. Ya kata ya Rasulullah. Jadi kata Irbad bin Sariyah, pernah kami mendengarkan ceramah Nabi dengan ceramah yang menggetarkan jiwa sampai mata kami ini jatuh air matanya dan hati-hati kami berdetak. Maka para sahabat berikan wasiat ya Rasulullah, seakan-akan ini wasiat terakhir. Berikan wasiat perpisahan ya Rasulullah. Ini akhir-akhir Rasulullah wafat ini. Nasihat perpisahan, wasiat perpisahan. Wasiat itu penting apa enggak? Penting, apalagi yang berwasiat adalah Nabi. Wasiatnya Nabi. Apa wasiatnya? Rasulullah mengatakan di antara wasiat terakhir Nabi adalah waman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, maka akan melihat perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak. Kalau kalian menjumpai masa itu, apa kata Nabi? Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Pegang erat ajaranku dan ajaran sahabatku. Setelah itu apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dengan perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara baru adalah bid'ah. Jadi memegang teguh ajaran Nabi dan sahabat, setelah itu meninggalkan bid'ah. Jadi yang ditulis oleh Imam Ahmad ini terinspirasi dengan hadis yang saya baca tadi. Ya. Saking bahaya bid'ah. Lah, apa saja bahaya bid'ah? Satu, bahaya bid'ah. Satu, amalan pelaku bid'ah tertolak. Amalan pelaku bid'ah tertolak. Mana dalilnya? Dalilnya sudah hafal belum? Satu orang angkat tangan, dibaca. Coba, saya mau dengar langsung ini. Sudah pinter apa belum ada peningkatan?
dalil bahwa orang beramal kok bid'ah itu tertolak. Angkat tangan. Ya, silakan Pak. Hadis riwayat Imam Muslim, bagaimana bunyinya? Ya, betul. Yang lain? Diamnya panjenengan itu saya berhusnudzon, insya Allah karena malu saja. Bukan karena nggak bisa ya, karena malu. Khawatir disangka pinter gitu ya. Padahal sudah bisa semuanya. Ada hadis, kalau riwayat Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal tanpa ada contoh dari Nabi tertolak. Itu riwayat Imam Muslim. Kalau yang riwayat Imam Bukhari, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Barang siapa mengada-ngadakan perbuatan baru dalam agama, maka tertolak. Itu jelas ya. Atau juga dalam surat, kalau Al-Qur'annya surat Al-Furqan, surat Al-Kahfi ayat 102, akhir-akhir surat Al-Kahfi. 103. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya tunjukkan orang-orang yang merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat usahanya di dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi orang yang beramal banyak ya, dia mengira melakukan amal kebajikan padahal tidak diterima. Antum buka tafsirnya Imam Ibnu Katsir, kata Imam Ibnu Katsir, ayat ini masuk dalam kategori ayat ini orang kafir dan para pelaku bid'ah. Menyangka amalannya banyak tapi ternyata di akhirat tidak dapat apa-apa, tertolak. Surat apa tadi? Al-Kahfi 103, dan lihat tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir. Dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim riwayat Aisyah. Itu bahaya pertama. Pelaku bid'ah amalnya tertolak. Yang nomor dua, bahaya yang nomor dua, melakukan bid'ah berarti menganggap agama tidak sempurna. Nomor berapa? Dua ya. Melakukan bid'ah berarti menganggap agama tidak sempurna dan menuduh Nabi Muhammad tidak lengkap menyampaikan risalah. Dalilnya mana? Surat apa kira-kira? Al-Maidah ayat 3. Perhatikan. Imam Malik berkata, perhatikan. Imam Malik mengatakan, manibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasana faqad za'ama anna Muhammad khanar risalah. Perhatikan. Kata Imam Malik mengatakan, barang siapa membuat perkara bid'ah yaroha hasana dan menganggapnya hasana, baik, faqad za'ama, berarti dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat terhadap risalah. Mengapa? Karena Allah sendiri sudah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian. Sudah sempurna, tutup buku. Sudah nggak ada lagi syariat. Selesai, tutup buku. Ini ayat terakhir. Sudah nggak ada syariat lagi. Kata Imam Malik, man lakum yauma idin dinan falam yakun al yauma dina. Kata Imam Malik, apa saja yang ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari agama, maka sampai detik ini tidak akan pernah jadi agama. Ini Imam Malik ngomong di zamannya. Imam Malik ngomong di zamannya beliau. Beliau mengatakan, apa saja ritual ibadah yang ketika turunnya ayat ini turun kapan? Ayat ini turun ketika Nabi haji wada, haji terakhir menjelang wafatnya Nabi, turun ayat ini bahwa Islam sudah sempurna.
Kata Imam Malik, ritual, ibadah, tata cara dalam agama yang ketika turunnya ayat ini bukan bagian dari agama, maka sampai hari kiamat tidak akan pernah jadi agama. Ketika turunnya ayat ini tidak ada maulid Nabi, maka maulid Nabi sampai hari kiamat tidak akan pernah jadi syariat Islam. Peringatannya ya, kalau boleh nggak hukumnya maulid Nabi? Kalau maulid Nabi itu kejadian, boleh nggak boleh itu sudah kejadian kok. Yang nggak boleh bukan maulid Nabinya, yang nggak boleh itu apa? Merayakannya. Jadi kalau boleh nggak maulid Nabi? Maulid Nabi itu kejadian, artinya kelahiran Nabi, tapi yang nggak boleh adalah memperingatinya. Selamatan buat makan makanan di rumah orang kematian. Kalau ketika turun ayat ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat, berarti sampai hari kiamat tidak akan pernah jadi agama, karena Islam sudah sempurna. Ya ini kan kita ini ngaji kitab Ushul Sunnah, Pak. Jadi ya memang seperti ini gaya ngajinya. Tapi dalam masyarakat kita nggak boleh kusro ya. Tapi ngajinya ya memang seperti ini. Kita ngaji kitab Ushul Sunnah, Pak. Tapi bahasa kajian jangan disamakan dengan bahasa dakwah, bahasa masyarakat. Bisa dipahami ya? Terus itu nomor berapa tadi? 2. Nomor 2 itu dalilnya surat Al-Maidah ayat 3 plus omongannya Imam Malik. Omongannya Imam Malik ini ada di kitab Al-I'tisam. Kalau antum pengen nguasai betul masalah bid'ah, jadi ahli bid'ah, ahli pembahasan bid'ah, bukan ahli bid'ah ya. Kalau pengen jadi ahli pembahasan bid'ah, ya harus baca kitab apa tadi? Al-I'tisam. Insya Allah sudah terjemahannya, sudah ada Al-I'tisam. Kalau mau yang lebih enak lagi, lebih ringkes, lebih tertata rapi, sistematik, namanya Ilmu Usulil Bid'ah. Ilmu Usulil Bid'ah sudah diterjemahkan oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani Al-Athari dengan judul Membedah Akar Bid'ah. Itu juga enak, lengkap sudah. Membedah Akar Bid'ah. Kitab aslinya Ilmu Usulil Bid'ah, karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, muridnya si Albani. Baik, yang nomor berapa sekarang? Nomor 3. Nomor 3 ini bid'ah penyebab terjadinya perpecahan umat. Bid'ah menjadi penyebab perpecahan umat. Setuju apa tidak? Mana dalilnya? Mana dalil bahwa bid'ah itu menyebabkan perpecahan umat? Gimana? Surat Ali Imran. Yang bagaimana, Pak? Jangan suratnya, ayatnya yang dibaca. Surat Ali Imran kan banyak. Ayat 103. Wa'tasimu bihablillah, itu bukan? Ali Imran 103. Yang mana? Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu, itu. Betul? Mana dalilnya bahwa bid'ah itu menyebabkan perpecahan umat? Dalilnya hadis yang saya baca tadi itu. Kan Nabi kan ngomong, barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Kalau kalian menjumpai masa itu, apa yang harus kalian lakukan? Kata Nabi apa? Pegang teguhlah ajaran sahabatku, ajaranku, ajaran sahabatku, dan jangan kamu lakukan bid'ah. Artinya apa? Paham enggak? Artinya perbuatan bid'ah itu justru yang menjadikan apa? Terjadi. Logikanya kan gini, Pak. Logikanya kan gini. Ini golongan membuat bid'ah sendiri. Ini torikot ini punya bid'ah sendiri. Ini torikat itu punya bid'ah sendiri. Semakin banyak bid'ah, semakin mencerai-beraikan kaum muslimin. Makanya bid'ah-bid'ah itu harus dibuang, kumpul lagi, balik ke Al-Quran dan Sunnah. Di bid'ah penyebab terjadinya apa?
perpecahan umat. Ya, dalilnya hadis Irbad bin Sariyah, ya hadis perpecahan umat yang saya sampaikan tadi itu. Yang nomor berapa? 4. Pelaku bid'ah lebih sulit tobatnya daripada pelaku maksiat. Setuju? Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. 2 poin, jadikan 1 tidak apa-apa. Bahwa pelaku bid'ah lebih sulit bertobat daripada ahli maksiat. Atau dengan istilah lain, bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Ini diambil dari perkataan siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis daripada maksiat. Mengapa? Karena bid'ah itu lebih sulit tobatnya daripada pelaku maksiat. Bagaimana kok bisa dikatakan bid'ah lebih dicintai iblis? Apa perbedaan bid'ah sama maksiat? Kenapa kok iblis lebih cinta pelaku bid'ah daripada pelaku maksiat? Gimana? Ya, silakan. Silakan. Iya. Mengapa kok iblis lebih senang bid'ah ini? Karena bedanya apa maksiat sama bid'ah? Orang melakukan maksiat pasti tahu bahwa dirinya berdosa. Orang minuman keras, orang zina, orang judi, dia tahu ini salah dan hati kecilnya mengatakan aku dosa dan aku nggak ingin ini terus terjadi. Meskipun hawa nafsunya ikut kan gitu kan, tapi hati kecilnya tahu bahwa ini tidak benar gitu loh. Tapi kalau orang melakukan bid'ah tidak merasa bersalah, bahkan merasa dapat pahala. Bahaya nggak ini? Bahaya. Ini bahayanya bid'ah di situ. Ya. Jadi syahadatnya umat Islam kan ada 2. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu ada yang membatalkannya. Yang membatalkannya adalah syirik. Ada syahadat yang kedua. Apa itu? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun ada yang membatalkannya. Apa? Apa? Bid'ah. Jadi hamanya syahadat itu ada 2. Syirik dan bid'ah. Syirik menolak syahadat Allah, bid'ah menolak syahadat Rasul. Makanya harus tauhid dan sunnah. Tauhid itu untuk la ilaha illallah, sunnah untuk Muhammad Rasulullah. Makanya syaratnya ibadah ada 2. Ikhlas, la ilaha illallah. Yang kedua apa? Mutaba'ah, Muhammad Rasulullah. Jadi tingkatan dosa yang paling tinggi 1 ya syirik, 2 bid'ah. Karena dua-duanya ini melanggar syahadat, kuncinya surga. Surga itu memiliki jalan, surga itu memiliki pintu, dan surga itu memiliki kunci. Yang pertama kita carikan jalannya surga dulu. Apa jalannya surga itu? Apa tadi Pak? Syahadat. Yang lain, jalannya surga itu apa? Hah? Islam. Yang lain? Saya mau tanya Pak, sampean pengen masuk surga apa enggak? Pengen toh? Lah, alamatnya surga, jalannya surga itu apa? Hah? Mengikuti Rasulullah. Belum. Siapa yang tahu? Jalan menuju surga itu apa? Ilmu. Jadi pertama yang sampean tahu adalah jalan menuju surga. Sampean kalau mau ke masjid apa namanya? Masjid Baitur Razzaq, pertama yang harus tahu kan jalannya ke sini dulu. Betul lah? Jalannya dulu. Lah jalan ke surga itu apa? Ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju
surga. Jadi jalan menuju surga itu apa? Ilmu. Tetapi jalan ini kan untuk mengetahui alamat, betul? Sampai di tempatnya surga itu punya pintu. Meskipun sampai tahu jalannya nomor sekian, terus sampai di rumah itu ternyata kok pintunya nutup, bisa buka? Ketika sudah ketemu jalannya, maka kita harus tahu pintunya surga. Apa pintunya surga itu? Syahadat satu. Yang kedua apa? Apa sih? Bakti sama orang tua. Yang lain, jalan menuju surga itu ilmu. Kalau pintunya surga apa? Tauhid. Bukan, tauhid bukan pintu surga. Amal. Jadi kalau sama ditanya apa jalan ke surga? Ilmu. Apa pintunya surga? Amal. Meskipun tahu jalannya, kalau nggak beramal, nggak tahu pintunya mana. Maka surga itu punya pintu. Pintunya surga itu amal. Ada pintu bakti orang tua, ada pintu puasa, ada pintu birrul walidain, ada pintu jihad, ada pintu zakat. Artinya jalannya surga itu ilmu, pintunya itu amal. Kuncinya apa? Sampean punya ilmu, sampean punya amal, sudah di depan pintu surga, sudah di depan pintu. Tapi nggak punya kuncinya. Sampean bisa masuk apa enggak? Apa kuncinya surga itu? Hah? Kuncinya surga itu satu, tapi ada dua gigi, gitu loh. Nah, sudah paham? Kunci yang pertama, gigi, kuncinya cuma satu, Pak. Tapi kuncinya tadi ada dua gigi. Tahu gigi ya? Gigi yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Gigi yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya ibadahnya harus ikhlas, akidahnya benar. Ini nggak cukup, harus ada gigi yang kedua. Apa itu? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jadi ada jalan surga, ada pintu surga, ada kunci surga. Itu gambarannya, Mbak. Kita kembali ke materi. Sampai mana tadi? Nomor berapa tadi? Sekarang nomor 5. Bahaya bid'ah yang nomor 5. Bahaya bid'ah yang nomor 5 adalah para pelaku bid'ah akan gelap wajahnya pada hari kiamat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 106. Surat Ali Imran ayat berapa tadi? 106. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat nanti ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam kelam. Sampai buka tafsir Ibnu Katsir, nanti di sana akan dikatakan Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi, berkata, yang dimaksud wajah putih berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah. Dan wajah yang gelap gulita, yang wajah yang tidak ada cahayanya adalah wajahnya ahli bid'ah. Itu nomor berapa? 5. Allah akan menggelapkan wajah para pelaku bid'ah pada hari kiamat nanti. Dalilnya surat apa tadi? Ali Imran ayat 106. Dan lihat tafsirannya. Yang dimaksud siapa wajah putih bersih itu? Ahli sunnah. Dan wajah yang hitam kelam adalah ahli bid'ah. Yang nomor 6, bahaya dari bid'ah yang nomor 6 adalah para pelaku bid'ah akan tertolak dari syafaat, tidak mendapatkan syafaat. Mana dalilnya? Para pelaku bid'ah tidak mendapat syafaat. Iya, betul nih. Luar biasa. Ketika nanti pada hari kiamat, setelah di padang mahsyar, manusia kepanasan, kehausan, mereka berbondong-bondong menuju telaganya Nabi, namanya Kautsar. Semuanya masuk. Sebagian orang yang ngaku umat Nabi ditolak,
diusir, nggak boleh masuk. Maka Rasulullah melihat kejadian itu, kemudian Rasulullah memberi apa? Syafaat, ya Rabbi ummati ummati, ya Allah itu umatku ya Allah, biarkan dia masuk. Syafaat apa tidak? Syafaat. Akan tetapi dikatakan kepada Nabi Muhammad, perhatikan ini, dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu nggak tahu apa yang diada-adakan mereka sepeninggalmu. Apa yang diadakan berarti apa itu? Bid'ah. Pelaku bid'ah tidak mendapat syafaat Nabi. Itu nomor berapa? Nah, nomor 7, para pelaku bid'ah akan diusir dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Ya tadi itu. Gitu? Di nomor 6 tadi tidak dapat syafaat. Nomor 7 apa tadi? Diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nomor berapa sekarang? 8. Satu bid'ah akan membunuh satu sunnah semisalnya. Otomatis itu, otomatis. Saya ulangi, di antara bahaya bid'ah adalah satu bid'ah muncul, satu sunnah terkubur. Satu bid'ah muncul, satu sunnah terkubur. Dua bid'ah muncul, dua sunnah terkubur. Paham maksud saya? Itu otomatis, itu sudah menjadi konsekuensi. Satu bid'ah muncul, otomatis ada sunnah Nabi yang mati, otomatis. Kalau orang itu mengadakan dzikir keras-keras, otomatis satu sunnah Nabi mati. Apa itu? Dzikir cara sir mati, otomatis. Kalau orang melakukan selamatan, sunnah Nabi takziah mati. Satu bid'ah tumbuh, satu sunnah terkubur. Itu bahayanya. Jadi kalau orang melakukan bid'ah, itu satu, dosanya melakukan bid'ah. Dua, otomatis dia apa? Membumikan atau mengubur satu sunnah. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas berkata, ini Abdullah bin Abbas mengatakan, tamutus sunan, akan datang zaman sunnah akan terkubur, watahyal bid'ah, dan bid'ah semakin subur. Sampai nanti kalau ada orang meninggalkan satu bid'ah, maka manusia akan mengatakan turikati sunnah telah ditinggalkan. Paham nggak? Kata, saya ulangi nih, perhatikan nih. Abdullah bin Abbas mengatakan satamutus sunan, akan datang sebuah masa sunnah akan terkubur, watahyal bid'ah, dan bid'ah akan subur. Sampai kalau ada orang meninggalkan bid'ah, maka manusia akan mengatakan turikati sunnah telah ditinggalkan. Tahu nggak sampean maksud saya? Contoh nih, contoh. Orang ini sudah di kampung, sudah biasa mengadakan selamatan, megengan selamatan, sedekah bumi. Terus ada satu orang yang nggak mengerjakan itu, atau orang-orang sudah mulai malas mengadakan selamatan, maka orang-orang akan mengatakan syiar Islam ini sudah luntur sekarang ini. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Sampai yang sunnah dikira bid'ah, yang bid'ah dikira sunnah. Sampai kalau ada orang yang nggak ngerjakan ritual itu, manusia mengatakan sunnah sudah ditinggalkan. Padahal itu bukan sunnah, tapi saking suburnya. Bisa dipahami kira-kira? Nah, itu bahayanya bid'ah. Yang nomor berapa tadi? 8. Yang nomor 9. Sudah 8 aja. Selanjutnya poin nomor berapa ini? Definisi sudah, sebab sudah, bahaya sudah. Yang nomor 4 ini panjang ya. Nomor 4 ini macam-macam bid'ah. Atau sebelum macam-macam bid'ah, nomor berapa ini? Poin nomor berapa? Sekarang 4 ya. Ajaka bid'ah hasanah. Jangan macam-macam dulu.
Yang nomor 4 ini ada bid'ah hasanah. Ini kan masalahnya kan di sini Pak ya. Masalahnya kan di sini ini karena sebagian saudara kita menganggap adanya bid'ah hasanah. Apakah ada bid'ah hasanah? Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa ada bid'ah hasanah. Tapi sebelum kita membahas perkataannya Imam Syafi'i, kita kembalikan ke Nabi dulu. Nabi SAW mengatakan dengan hadis yang jelas, terang, gamblang, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Yang ngomong ini siapa? Nabi, bukan kita. Nabi sendiri yang memiliki syariat dari Allah, yang berbicara dengan hadis yang semua makhluk hidup percaya itu hadis sahih. Tidak hanya manusia, sampai jinnya pun percaya kalau itu hadis. Saking sahihnya hadisnya itu. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Jelas, terang, gamblang, tidak multi interpretasi. Satu interpretasi tok. Setiap bid'ah sesat. Kalimat yang sederhana, yang jelas. Kalau ada orang mengatakan, loh tapi ada bid'ah hasanah, seakan-akan orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, seakan-akan ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat, seakan-akan orang ini mengatakan, enggak ya Rasulullah, di sana ada bid'ah yang baik kok. Kan gitu kan konsekuensinya kan? Betul apa enggak? Orang yang mengatakan bid'ah hasanah itu konsekuensinya adalah ketika ada hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, seakan-akan orang ini mengatakan enggak ya Nabi, di sana ada hadis yang sahih. Ada apa? Bid'ah yang hasan. Kan gitu kan konsekuensinya. Oh, Nabi itu ngomongnya jelasnya kayak gitu. Kullu, apa artinya kullu itu? Kul semua bid'ah sesat. Yang ngomong Nabi itu pertama. Sekarang sahabat, karena mereka kan mengatakan kita ini jangan sembarangan menafsiri hadis Nabi. Oke, sudah, kita tafsiri hadis Nabi dengan orang yang tahu tentang Nabi. Siapa? Sahabat. Abdullah bin Umar mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in yarohan nasu hasanah. Perhatikan omongan yang jelas. Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Wa in yarohan nasu hasanah, meskipun manusia itu melihatnya hasanah. Sampai lafadznya Abdullah bin Umar memakai lafadz hasanah, seakan-akan beliau paham bahwa nanti akan ada kaum yang mengatakan adanya bid'ah hasanah. Abdullah bin Umar, sahabat Nabi yang tahu makannya Nabi, jalannya Nabi, sholatnya Nabi, dan Al-Quran turun di tengah-tengah sahabat, mengatakan setiap bid'ah sesat meskipun manusia melihatnya hasanah. Ini tafsirannya Abdullah bin Umar. Tafsiran yang paling kuat terhadap hadis Nabi adalah tafsirannya siapa? Sahabat. Iya dah? Mau lagi? Ada lagi. Abdullah bin Mas'ud. Pernah suatu ketika, panjenengan sudah sering saya sampaikan ini, hadis ini, panjang hadisnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Asy'ari, pernah berjalan. Ini Rasulullah sudah wafat. Abu Musa al-Asy'ari berjalan, tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari ini kan sahabat juga ini kan, melihat ada orang apa? Kumpul-kumpul di masjid, dipimpin oleh pemimpin zikir berjamaah. Terus pemimpinnya ngomong, halilu mi'ata marrah, bertahlillah 100 kali, la ilaha illallah, la ilah. Sudah selesai, sabbihu mi'ata marrah, bertasbihlah 100 kali, subhanallah, subhanallah, bareng-bareng gitu loh. Terus seperti itu, bertakbirlah 100 kali, terus bareng-bareng gitu. Abu Musa al-Asy'ari mau mengingkari, tapi ditahan dulu. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari mendatangi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud sudah banyak murid-muridnya. Maka
Abu Musa al-Asy'ari bertanya, apakah Abu Abdurrahman sudah keluar? Abu Abdurrahman siapa? Abdullah bin Mas'ud. Belum, ditunggu. Setelah Abdullah bin Mas'ud keluar, maka Abu Musa mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, aku melihat perkara yang kalau engkau mengetahuinya, niscaya engkau akan mengingkarinya. Apa itu? Saya melihat kaum, mereka berkelompok-kelompok, mereka membaca zikir keras-keras, dipimpin oleh satu orang, zikir jamaah. Maka didatangi sama siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kan ulamanya sahabat. Abu Musa ini termasuk ulamanya sahabat, tapi kalau dibandingkan Abdullah bin Mas'ud masih senior lah istilahnya, masih senioran siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu kuroknya sahabat, ulamanya sahabat. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud melihat orang-orang itu yang zikir berjamaah itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wailun lakum ya ummata Muhammad ma asra'a halakatikum. Celaka kalian wahai umatnya Muhammad, begitu cepat kebinasaan menimpa kalian. Haulai ashabu Muhammadin mutawafirun. Sahabat-sahabat Muhammad masih banyak di sini. Wa aniyatuhu la tubla wa aniyatuhu la tuksar. Bejana-bejana Nabi masih ada di rumahnya, belum pecah. Piringnya Nabi masih ada, periuknya Nabi masih ada. Wa thiyabuhum la tubla, dan pakaian-pakaian Nabi masih ada di rumahnya, belum usang. Artinya apa? Baru saja Rasulullah wafat. Ma'asro'a halakatikum, begitu cepat kalian binasa meninggalkan ajaran Muhammad. Para sahabatnya masih hidup, bejana-bejananya Nabi Muhammad belum pecah di rumahnya, dan pakaian-pakaian Nabi belum usang. Kenapa kalian melakukan ini? Antum tahu apa jawaban mereka? Mereka mengatakan, ini adalah batu yang kami hitung berjamaah zikir. Ma'aradna ilal ya Aba Abdurrahman, ma'aradna ilal khaira. Wahai Abu Abdurrahman, tidaklah kami melakukan ini kecuali khaira. Apa khaira itu? Pengen kebaikan, pengen khasanah. Khasanah artinya apa sih? Baik. Ma'aradna ilal khaira. Kami tidak melakukan ini karena kami menginginkan, kecuali kami menginginkan kebaikan. Antum tahu jawabannya Abdullah bin Mas'ud? Ucapan yang ditulis dengan tinta emas oleh para ulama. Ketika orang-orang yang diingkari tadi mengatakan ma'aradna ilal khaira, kami nggak melakukan ini kecuali karena kami ini pengen kebaikan, masa nggak boleh? Maka Abdullah bin Mas'ud berkata dengan perkataan emasnya, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Karena apa? Tidak sesuai dengan tuntunan. Berarti ada nggak bid'ah hasanah? Orang tadi pengennya hasanah apa enggak? Hasanah. Dengan perasaannya dia, dengan logikanya dia, masa nggak boleh? Kan orang zikir-zikir mengagungkan nama Allah. Sudah pahami ya? Itu siapa tadi? Perkataan siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud. Terus perkataan siapa lagi? Perkataan Al-Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi mengatakan kullu bid'atin dolalah. Kata Imam Syatibi, Asy-Syatibi mengatakan hadis ini umum, tidak ada yang mengecualikannya. Semua bid'ah sesat. Itu kan ngoten, Pak. Semua bid'ah tidak boleh. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitabnya bahwa bid'ah itu ada yang hasanah. Al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah madhmumah. Bid'ah yang baik dan bid'ah yang tercela. Bid'ah yang mamduha dan bid'ah yang sayyi'ah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Jadi kata Imam Syafi'i, bid'ah hasanah itu ada. Terus bagaimana kita mendudukkan perkataan Imam Syafi'i tadi? Tidak masalah. Perkataan Imam Syafi'i itu nggak ada yang salah kalau dilihat dari contoh yang dipakai oleh Imam Syafi'i. Oke, Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah. Tidak apa-apa.
kita lihat contoh yang dipakai oleh Imam Syafi'i dulu agar kita mengerti karepnya Imam Syafi'i itu apa. Ketika Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah, yang dipakai contoh apa? Belajar tajwid. Di zaman Nabi kan nggak ada iqlab, ikhfa, idgham mim, mat wajib muttasil, izhar. Ada nggak di zaman Nabi? Hah? Nggak ada. Belajar nahwu, mubtada, khobar, fi'il, fa'il. Abu Bakar As-Siddiq seandainya lahir ada di tengah kita, kita tanya mubtada itu apa? Abu Bakar nggak paham. Nggak paham. Mereka ngomong Arab bener, nggak pakai tata bahasa. Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah, contohnya diantaranya adalah menulis Al-Quran jadi satu. Di zaman Nabi kan belum ada tuh. Nah, oke. Nah, sekarang dengan contoh-contoh seperti itu, bagaimana kita menempatkan ucapannya Imam Syafi'i? Paham, Mbak? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah hasanah ada. Contohnya apa? Ilmu tajwid, belajar nahwu sorof. Maka kita katakan, kita jawab Imam Syafi'i, mohon maaf, itu menurut kami bukan bid'ah. Tapi kalau panjenengan menamainya bid'ah hasanah, tidak masalah. Wong cuma nama saja kok, tidak masalah. Panjenengan mengatakan itu apa tadi? Bid'ah hasanah, tidak masalah. Wong cuma nama saja. Cuma kami itu bukan bid'ah, tapi itu adalah maslahah mursalah. Karena kalau kita katakan tajwid itu bid'ah, sebenarnya gak bid'ah. Karena dikatakan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran secara tartil. Bagaimana supaya tartil? Ada ilmu tajwid. Belajar nahwu sorof nggak ada di zaman Nabi, betul tidak ada. Tapi karena orang Persia masuk Islam, orang Romawi masuk Islam, tata bahasa Arab campur baur, maka dibuatlah kaidah bahasa Arab namanya ilmu nahwu sorof. Bid'ah apa tidak? Kata Imam Syafi'i, bid'ah ini, tapi hasanah karena di zaman Nabi tidak ada. Adapun kami Imam Syafi'i, ini bukan bid'ah. Tapi kalau panjenengan mengatakan ini bid'ah hasanah, tidak masalah. Wong cuma nama saja kok. Tapi substansinya Qur'anan Arabian, kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Artinya kamu nggak paham Al-Quran kecuali kamu harus paham bahasa Arab. Dan diantara varian dari bahasa Arab adalah apa? Ilmu nahwu dan sorof. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu al-arabiyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agamamu. Meskipun sampean bahasa Arab, ana adhabu ila suki, aku berangkat ke pasar, apakah dapat pahala? Dapat. Meskipun contohnya itu gak ada hubungannya sama sholat, sama zakat, sama, dapat pahala. Karena Umar bin Khattab mengatakan, ta'allamu, belajarlah bahasa Arab, fa innaha juz'un min dinikum, karena bahasa Arab adalah bagian dari agamamu. Kadang-kadang kan orang belajar bahasa Arab kan males. Ini gak ada hubungannya sama agama ini. Aku pergi ke pasar, kan gitu kan? Fa'il, fi'il, fa'il, maf'ul. Iya sekarang, ya gak mungkin belajar bahasa Arab langsung bahas zakat. Ya mesti belajar kayak gitu dulu. Tapi sudah dapat pahala, kan itu sarana untuk menuju. Nah, diantara cabang bahasa Arab ya belajar apa tadi? Nahwu dan sorof. Jadi kalau dilihat dari contoh yang dipakai Imam Syafi'i, maka gak ada masalah dengan kita. Itu cuma perbedaan penamaan saja. Imam Syafi'i menamainya apa? Bid'ah hasanah. Adapun kita mengatakan ini bab wasilah. Dulu nggak ada mik, sekarang ada mik. Bisa dipahami saya? Kitab Al-Quran dulu kan tercerai-berai, gitu? Terus dikumpulkan jadi satu, terus dibaca. Kata Imam Syafi'i ini bid'ah karena di zaman Nabi nggak ada Quran jadi satu kayak gini, nggak ada. Yang ada kan di mana? Berceceran di mana-mana. Kata Imam Syafi'i berarti mengumpulkan Al-Quran jadi satu kitab. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang hasanah. Kita katakan bukan bid'ah Imam Syafi'i. Ya memang itu sudah menjadi wasilah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan zalikal kitab. Apa artinya kitab ini? Ya kitab. Kalau tercerai berai belum
Ya, kitab ini berarti isyarat bahwa untuk menjadi satu kitab yang akan dibaca. Itu sekedar perbedaan penamaan saja. Dari segi bahasa betul, karena di zaman dulu nggak ada terus diadakan. Ini bid'ah hasanah. Masalahnya adalah, jadi perhatikan saya ngomong, tolong dijawab. Berarti ketika Imam Syafi'i mengatakan adanya bid'ah hasanah, kemudian contoh-contoh yang dipakai Imam Syafi'i seperti itu, berarti ada masalah apa tidak? Ada masalah apa tidak? Tidak ada masalah. Karena ujung-ujungnya juga diperbolehkan. Yang menjadi masalah adalah, ini loh, perhatikan omongan saya. Yang menjadi masalah adalah orang memakai lafadznya Imam Syafi'i tentang adanya bid'ah hasanah, tapi contoh yang dibikin bid'ah hasanah tidak seperti contoh yang dipakai Imam Syafi'i. Sudah paham saya? Ini masalahnya. Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, contoh yang dibikin Imam Syafi'i bukan selamatan, bukan maulid Nabi, bukan megengan, bukan sedekah bumi, bukan. Yang dipakai contoh Imam Syafi'i mendirikan sekolahan. Dulu kan gak ada sekolahan, adanya masjid ngaji gitu aja. Terus dibuat sekolahan, tujuannya untuk namanya orang kan ada yang baru masuk, ada yang belakangannya masuk, gak mungkin disamakan. Ada kelas 1, ada kelas 2, ada kelas 3. Jadi seperti itu. Ada yang belum saya sampaikan, yaitu macam-macam bid'ah. Tapi nggak sekarang. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Diingatkan ya, macam-macam apa? Bid'ah. Bid'ah itu ternyata macam-macam, nggak satu. Bid'ah itu ada berapa? 2. Bid'ah hasanah sama bid'ah. Bukan itu, kali itu sudah saya jelaskan. Kalau semuanya nggak boleh, cuman tetap bid'ah itu ada pembagiannya. Jadi yang belum saya terangkan adalah pembagian bid'ah. Setelah itu agar selamat dari bid'ah. Ini insya Allah saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi bid'ah belum selesai, berarti poin 2 belum selesai. Ya insya Allah saya terangkan pada pertemuan yang akan datang. Selanjutnya jika ada pertanyaan silakan. Monggo. Bismillah. Perbedaan dari ahli bid'ah sama ahli bid'ah, terus artinya pelaksana bid'ah, bedanya apa? Perbedaan ahli bid'ah dengan pelaku bid'ah. Itu bahasa saja itu Pak. Yes. Huwa ya sama aja. Pelaku bid'ah ya otomatis menjadi ahli bid'ah. Ada yang membuat dahulu. Ya kalau panjenengan bertanya seperti itu, maka itu pertanyaan dari segi bahasa Indonesia saja. Kalau dari segi Arabnya ya pelaku bid'ah otomatis menjadi ahli bid'ah. Mungkin ya lebih tepatnya pertanyaan panjenengan itu apa perbedaan pencipta bid'ah dengan pelaku, lebih tepatnya seperti itu. Sama-sama berdosa, tetapi dosanya lebih besar yang menciptakan. Kan ada hadisnya, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa membuat sunnah yang jelek, membuat perkara baru yang jelek, maka dia mendapatkan dosa untuk dirinya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi dosanya lebih besar orang yang mengadakan pertama kali. Begitu ya Pak ya. Jadi pelaku bid'ah sama, karena ada pencipta yang otomatis menjadi pelaku juga. Jadi bagaimana dosanya? Dosanya lebih besar yang menciptakan, karena dia menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan penting, silakan diperhatikan. Saya ingin bertanya dan mohon penjelasan mengenai bid'ah menurut para imam Syafi'iyah yang membagi bid'ah menjadi 5. Iya, ada di antara ulama yang membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah 5 sunnah, wajib, haram, makruh, mubah. Di antara ulama yang berpendapat seperti Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam mengatakan bid'ah itu ada yang wajib, ada yang
sunnah, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang boleh. Ini kalau gampang bantahnya ini. Sekarang contohnya bid'ah yang boleh itu apa? Bid'ah yang boleh contohnya orang sekarang pakai baju warna baju koko. Di zaman Nabi ada nggak baju koko? Ini bid'ah karena di zaman Nabi nggak ada baju koko, tapi boleh. Gimana cara bantahnya? Cara bantahnya, yuk kalau gitu nggak usah dikatakan bid'ah, yes, boleh gitu aja loh. Sama saya, nggak usah dikatakan bid'ah, yes, boleh gitu aja karena hukum asal sesuatu itu boleh. Mereka mengatakan ada bid'ah yang wajib. Kita katakan itu bukan bid'ah wajib. Ya memang hukumnya wajib, gak usah pakai bid'ah wajib, gak bisa sunnah. Bisa dipahami? Karena kalau saya terangkan panjang ya, sampai buka, tak kasih kitabnya saja deh. Sampai buka kitab Ilmu Usulil Bid'ah. Sudah diterjemahkan, judulnya Membedah Akar Bid'ah. Perkataan yang mengatakan adanya bid'ah wajib, bid'ah makruh, bid'ah sunnah, bid'ah haram, bid'ah mubah sudah dibantah oleh Imam Syatibi dalam kitabnya apa tadi? Al-I'tisam. Dan dibantah oleh Syekh Ali Hasan dalam kitabnya tadi itu Membedah Akar Bid'ah, yang intinya wajib ya karena memang itu apa? Wajib, bukan karena ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah. Di antara contoh bid'ah yang apa namanya? Bid'ah yang haram misalnya adalah orang-orang melaksanakan maulid Nabi kemudian pakai tari-tarian, musik-musikan. Kita katakan ya itu bukan bid'ah, yang memang dasarnya sudah haram, yang namanya musik, minuman keras. Karena bagi beliau maulid Nabi kalau yang apa, yang nggak pakai tari musik, sekedar memperingatinya boleh bagi mereka. Tapi kalau disertai minuman keras, tari-tarian, ini namanya bid'ah yang haram. Kita katakan bukan bid'ah haram, ya memang hukumnya sudah haram karena ada tariannya, ada musiknya, ada apa? Nah, intinya sampean lihat ini untuk membedakan tolibul ilmi yang sejati apa tidak itu di sini nih. Bener buka apa tidak? Cari kitab, judulnya apa tadi? Membedah Akar Bid'ah. Di situ sudah dibahas permasalahan yang ditanyakan oleh saudara penanya tadi. Baik, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengatasi bid'ah yang sering terjadi di keluarga dan sering terjadi di tetangga sebelah? Mengikutinya berdosa, apabila tidak mengikuti sungkan. Bagaimana solusinya? Bangsa Jawa itu adalah bangsa yang tidak terus terang, bangsa yang sungkanan. Makanya pakai belangkon, bendol buri. Sama lihat Makassar, senjatanya di depan. Aceh senjatanya di depan. Kalau Jawa senjatanya di depan. Di mana? Sama lihat Jawa itu loh, pakaian belangkonan, pedangnya ditaruh di mana? Kerisnya ditaruh di mana? Di belakang. Bangsa yang tidak terus terang, bangsa yang ewo pekewo. Jangan terus terang saja, itu biasa, tidak apa-apa. Kalau bangsa-bangsa lain itu tegas, ya Jawa itu sungkanan, ewo pekewo. Makanya topinya bendul buri, di depan mantuk-mantuk, di belakangnya gondok. Senjatanya juga gitu, gak gentle, ditaruh di belakang. Coba sama lihat di pahlawan-pahlawan nasional itu ya. Kerisnya orang Jawa ditaruh di belakang. Tapi gak usah dilihat ya gambarnya ngapain dilawan. Jadi intinya terus terang saja. Mohon maaf saya tidak bisa ikut, tapi itu tidak mengubah cara bermuamalah baik Anda kepada orang tersebut. Kalau ada orang keluarganya wafat, datangi sebelum terjadinya perayaan. Datangi bila sungkawa, barang bahkan bila perlu kita kasih sesuatu jika orangnya kekurangan. Tapi pas ritualnya nggak usah ikut. Dan itu insya Allah kalau kita pandai menempatkan diri terus terang, mohon maaf saya tidak bisa hadir, tapi saya tetap bertakziah, ikut berbelasungkawa. Insya Allah tinggal bagaimana cara kita berkomunikasi. Ya, insya Allah bisa. Apalagi kalau masyarakat kota. Masyarakat kota itu masyarakat yang cuek, tidak usah terlalu. Kecuali kalau di desa agak ewo pekewo, itu pun terus terang saja. Saya ini kalau di desa sejak kecil tidak ada orang yang berani ngundang saya, karena memang sejak kecil nggak pernah melakukan itu. Alhamdulillah keluarga besar saya termasuk keluarga yang nggak senang seperti itu, sehingga kalau ada acara seperti itu tidak pernah diundang.
Memang terus terang itu lebih baik. Jangan ewo pakai ewo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya bertanya keluar dari tema. Adakah doa yang dapat meringankan atau membebaskan dosa syirik bagi orang yang sudah tiada? Ayah saya semasa hidup pernah mengikuti suatu majelis yang di dalamnya mengandung unsur syirik seperti berendam sambil berzikir di pemandian waktu tengah malam. Tergantung ya, belum tentu itu syirik. Bisa jadi cuma apa? Bid'ah. Kan belum tentu syirik ini. Jadi selama ya bisa jadi orang tua dulu itu belum tahu dan apa yang dilakukannya tadi tidak sampai mengeluarkan beliaunya dari daerah Islam, ya tetap kita harus apa? Doakan. Bagaimana doanya? Allahumma gfir lahu, Allah Rabbana Allahumma gfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Didoakan Bu, ya. Tetap didoakan. Adakah tasawuf berdoa untuk Rasulullah diperbolehkan? Contohnya langsung aja bagaimana? Saya nggak paham maksudnya adakah tasawuf berdoa untuk Rasulullah diperbolehkan. Contohnya saja langsung teknisnya bagaimana? Saya kurang paham dengannya. Tapi kebiasaannya ahli toreko tasawuf itu banyak penyimpangannya. Apakah wali songo termasuk pelaku bid'ah penyebaran mayoritas mengikuti adat? Tidak ada kitab yang jelas, tapi kita berhusnudzon. Mereka adalah orang-orang baik, orang-orang saleh, dan kita harus mengikuti ajaran mereka. Padahal Pak, Wali Songo itu barusan, bukan lama. Itu kan setelah Majapahit toh. Itu tahun-tahun sebelum datangnya kolonial. Betul apa enggak? Itu tahun-tahun sebelum datangnya Portugis. Bahkan Portugis masih menangi Raden Fata. Artinya baru itu. Tapi kok nggak ada kitabnya mana? Padahal itu kalau kita terapkan jauh dengan zamannya Imam Ahmad, Imam Syafi'i jauh. Duluan mana? Duluan Imam Ahmad Sakapoe gitu lah. Itu saja ada kitabnya Imam Ahmad bisa dibaca. Kitab Musnad Imam Ahmad. Nah ini baru kemarin sebelum datangnya Belanda mereka itu. Jadi kan masa peralihan tuh dari Majapahit kan gitu kan. Datang pedagang-pedagang Islam, maka dirubahlah menjadi kerajaan Islam. Ada kerajaan Demak kan gitu kan. Baru setelah itu diantaranya juga kan pertama Samudra Pasai yang masuk Islam dulu, betul toh? Samudra Pasai akhirnya ke tanah Jawa. Setelah itu baru muncullah kaum kolonial. Pertama kali yang datang siapa? Portugis gitu. Itu barusan gitu loh. Cuma Belanda yang menghilangkan semua manuskrip itu. Belanda manuskrip kuno tentang ajarannya Wali Songo. Manuskrip kuno itu dibawa ke Leiden. Sampai sekarang ada perpustakaan itu. Sudah pernah ke Belanda belum? Kalau ke sana tanya perpustakaan Leiden. Di situ ada manuskrip kuno. Nah, bisa jadi ajaran-ajaran Wali Songo, kitab-kitabnya dulu itu terangkut di sana, manuskrip kunonya itu. Tapi sebagian sudah ada yang ditemukan. Bagaimana Sunan Derajat mewanti-wanti umatnya untuk tidak melakukan amalan bid'ah. Kemudian Sunan yang terkenal Sunan Giri ya. Sunan Giri juga punya perkataan bagus tentang masalah bid'ah ini. Ya. Kata Syekh Hasyim Asy'ari juga punya kitab tentang hal itu. Jadi kita berhusnudzon, mereka orang baik dan bukan para pelaku bid'ah. Kita nggak bisa menghukumi, nggak ada alat buktinya. Kita mau mengatakan mereka ahli bid'ah nggak bisa. Mana alat bukti nggak boleh. Tapi kita berhusnudzon, mereka adalah orang-orang baik. Ustadz, apa hukumnya arisan? Apa termasuk riba? Ya tergantung arisannya. Kalau arisannya itu kan sebenarnya kan kerjasama gantian gitu ya. Kalau seperti itu saja, selama tidak ada unsur ribanya ya boleh-boleh saja. Misalnya ada 10 orang,
saya dan teman saya 15 orang. Arisan setiap bulannya misalnya 1 juta atau setengah juta atau 2 juta. Pertama sampai yang dapat, besok dia yang dapat. Boleh apa enggak? Saya nggak tahu apa yang menyebabkan tidak boleh. Kalau seperti itu saja mudah-mudahan boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana agar cara hidup istiqomah? Ya istiqomah saja. Cara agar istiqomah, 1, belajar dan menghadiri majelis ilmu. Itu salah satu pengikat istiqomah. Karena kalau kita itu sudah jauh dari majelis ilmu, wah, ini Pak, banyak apa? Kalau kita sudah lama nggak ngaji, itu mesti nggak istiqomah kita. Karena nggak ada yang mengingatkan. Jadi istiqomah 1, sering-sering menghadiri kajian ilmu. 2, bertemanlah dengan orang baik, orang soleh. Dan orang soleh nggak harus ustadz. Orang soleh ya orang baik. Dan nomor 3, bi'ah, lingkungan yang baik. Terus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada Pak Yun. Apakah mayit bisa mendengar? Mayit bisa mendengar tatkala mayit dikembalikan pendengarannya kepadanya tatkala pelayatnya itu apa? Pulang. Kalau itu jelas ada hadis yang sahih. Iya, sampai itu aja. Lah, kalau di Al-Quran, lau sami'u mastajabu. Karena ada ayatnya, mereka nggak bisa mendengar, tidak bisa mengabulkan permohonan orang yang memintanya. Lau sami'u, kata Al-Quran nih, lau sami'u, meskipun seandainya mereka mendengar, mastajabu, mereka nggak bisa mengabulkan doa. Terlepas dari dengar apa enggak dengar, amalia sendiri itu sudah tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Gitu aja Pak. Jadi ini kan ada dalil bahwa dia mendengarkan. Jangan pakai dalil itu malah lemah. Dalilnya cukup, ada enggak perintah itu dilakukan oleh sahabat apa? Sudah cukup gitu cara bantahnya. Karena Rasulullah yang diamalkan adalah lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinlah orang yang dalam kondisi sakaratul maut dengan lafaz la ilaha illallah. Dan ini dipraktekkan Nabi ketika Nabi mendatangi paman beliau, siapa? Abu Thalib. Jadi talqin itu ketika orang dalam kondisi sakit keras parah yang menuju kematian, itu bukan setelah dikubur. Adapun setelah dikubur yang dilakukan Rasulullah adalah mendoakan, menyuruh sahabat untuk mendoakan fas'alullaha lahu ats-tsabat, mintakan kepada Allah agar saudaramu ini diberi apa? Keteguhan, karena dia sekarang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi masalahnya bukan dengar apa enggak, tapi pertama amalan itu dicontohkan sama Nabi apa tidak. Kedua, kalaupun mereka mendengar, tapi kalau mereka mendengarkan iya. Di antaranya adalah, di antara dalilnya adalah para kafir Quraisy yang memerangi Nabi di perang Badr itu kan dikumpulkan di sumur. Terus sebelum Rasulullah pergi, Rasulullah memanggil mereka satu persatu. Apakah kalian sudah mendapatkan janji Allah yang kalian rasakan? Allah kembalikan pendengaran itu supaya menyesal. Memusuhi Nabi, melempari Nabi, ketika mereka mati diseret-seret oleh sahabat, dimasukkan ke sumur. Rasulullah ngomong di atasnya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, apakah mereka mendengar? Iya, Allah kembalikan pendengaran mereka. Tapi ini adalah kasuistik ya, tidak berarti setiap kita datang ke kuburan kita ajak ngobrol. Bagaimana Mbak kabar sampean di sana? Tidak, sudah beda alam, tidak boleh seperti itu ya. Ada lagi? Sudah ya? Sudah cukup? Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.